Oh, benar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi juga Mbak Yani dan juga Mbak Aprilia. Alhamdulillah ya kita di sini di eh, pertemuan kedua ya. Sebelum kita mulai Iya, Bu. pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Ketua kelas silahkan dimohon Mbak Yani untuk memimpin doanya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Yani. Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya sudah lengkap ya sepertinya ya? Sudah lengkap, Bu. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, gimana puasa kalian? Ada yang bolong atau sudah full semuanya dari 18 hari? Ada yang bolong, Full, Bu. Bu. Alhamdulillah ada yang bolong, ada yang full. Nah, semoga sampai nanti sholat Id bisa sholat semua gitu. Amin. Ya, amin. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini, ada yang masih ingat kita belajar apa saja sih di pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Yani. Mengenai praaksara dan jenis-jenis manusia purba. Nah, betul sekali. Di pertemuan minggu lalu, kita itu mempelajari mengenai apa sih yang disebut dengan praaksara, manusia purba, serta jenis-jenis dari manusia purba itu sendiri. Kira-kira ada yang masih ingat nggak pengertian dari manusia purba itu apa? Ayo, ayo. Oh, saya, Bu. Oke, Mbak Iva, silahkan. Kalau nggak salah ya, Bu ya. Seingat Iya, saya iya. itu manusia purba merupakan jenis yang hidup dulu sebelum mereka mengenal tulisan. Nah, Terus memiliki alat yang terbuat dari batu dan iya. diyakini mendiami bumi sekitar berapa juta tahun, Bu ya? Saya lupa, Bu. Oke, baik. Itu sudah cukup sangat lengkap ya, lumayan lengkap ya, teman-teman, anak-anak semuanya. Nah, Manusia purba, oke, Ibu jelaskan lagi ya. Manusia purba atau prehistoric people merupakan jenis manusia yang hidup jauh sebelum dikenal dengan tulisan. Memiliki alat pendukung yang terbuat dari batu dan diyakini mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Diingat-ingat loh Mbak Aprilia ya, 4 juta tahun yang lalu. Nah, terungkapnya berbagai jenis manusia purba ini berawal dari penemuan fosil dan artefak sendiri. Nah, fosil merupakan ulang berulang manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan yang telah membatu, sedangkan artefak ialah peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil dari kebudayaan. Nah, sudah jelas kan semuanya? Baik, Sudah, Bu. selanjutnya sudah. manusia purba di Indonesia ada berapa jenis? Ada yang tahu? Masih 3, ingat? Bu. 3. Oke, baik. Betul, ada 3 jenis. Yang pertama ada jenis Meganthropus paleojavanicus, dan yang kedua ada Pithecanthropus jenis Pithecanthropus, Pus, dan yang ketiga ada Homo. Oke, baik. Ini nanti Ibu akan menjelaskan mengenai periodasi zaman praaksara ya, serta peninggalan hasil budaya masyarakat praaksara. Kira-kira, bentar-bentar, itu tadi Ibu mau ngeprint gitu, tapi ternyata print finalnya itu ternyata kemarin tidak bisa. Ada yang tahu ini itu peninggalan dari zaman apa? Ada yang bisa menjawab? Kelihatan nggak anak-anak semuanya? Aduh, apa itu? Kayak batu gitu, teman-teman. Bu, layarnya agak di... Oh iya, betul, bentar. Layarnya agak digelapkan, Bu. Nah, bisa. Oh Wih, ya. oke. Ada yang bisa menjawab? Belum kelihatan ya? Eh. Nah, Zaman batu tua, nah, paleo.
Paleo, batu tua, paleo, betul sekali Mbak Aprilia. Di sini ini adalah peninggalan dari hasil kebudayaan zaman batu tua atau Paleolitikum. Nah, Paleolitikum merupakan zaman batu tua di mana peninggalannya terbuat dari alat-alat yang sangat sederhana dan tidak dihaluskan terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tahu namanya apa? Siapa tadi yang menjawab? Mbak Iva, silahkan. Ada yang tahu namanya apa ini tadi? Atau Mbak Kurang Yani? tahu, Saya, Bu. Bu. Oh iya, Mbak Yani, silahkan. Kapak genggam, Bu. Nah, betul sekali. Ini namanya adalah kapak genggam. Nah, kapak genggam ini kapak genggam ini merupakan peninggalan dari kebudayaan Pacitan di zaman Paleolitikum. Nah, di zaman Paleolitikum ini ada dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan dari Ngandong. Kebudayaan Ngandong itu ada berupa alat penusuk seperti belati, duri, pari, dan menggunakan mata ombak. Sedangkan di Ngandong itu ada sedangkan di Pacitan itu ada kapak genggam, kapak primbas, kapak penetak, dan alat serpi. Oke. Baik. Dan yang kedua ada masa Mesolitikum. Mesolitikum itu zaman setelah batu tua, yaitu zaman batu tengah, di mana peninggalan-peninggalannya masih setengah halus dan setengah kasar. Ada yang tahu hasil kebudayaannya? Oke, kayaknya nggak ada yang tahu ya. Hasil dari kebudayaan dari zaman Mesolitikum adalah berupa kejogen modinger atau sampah dapur, Bu. Sampah dapur. Ini kayaknya teman-teman familiar sekali ya, kejogen modinger. Oke. Lalu yang ketiga, langsung ya. Ada Neolitikum, merupakan zaman yang ditandai dengan pembuatan alat-alat batu yang sudah diasah sehingga memiliki permukaan yang sangat halus. Nah, ada yang tahu kebudayaan Neolitikum itu dibawa oleh bangsa mana, anak-anak semuanya? Saya, Bu. Iya, silahkan. Zaman Proto Melayu. Nah, betul, zaman Proto Melayu. Nah, hasil kebudayaan Neo ini dibawa oleh zaman Proto Melayu, yaitu berasal dari Yunan atau Cina. Nah, di Neolitikum itu ada hasil kebudayaan yang ada dua nih hasil kebudayaan. Yang pertama ada kapak persegi dan yang kedua ada kapak lonjong. Nah, selanjutnya, kira-kira kalau dengar kata mega itu ditandai dengan apa? Mega. Ini adalah zaman terakhir dari zaman batu di masa Indonesia. Kalau mega itu menurut saya benda-benda yang besar gitu, Bu. Nah, betul sekali, benda yang besar. Zaman megalitikum. Zaman megalitikum ini tuh kebudayaan yang menghasilkan benda-benda atau bangunan yang terbuat dari batu yang sangat besar. Biasanya hasil yang peninggalan yang diketahui oleh zaman ini megalitikum itu ada yang namanya menhir, dolmen, Sarkophareus, punden berunda, waruga serta kubur peti. Sepertinya semuanya pasti ada yang sudah familiar dari beberapa hasil peninggalan dari megalitikum. Dari 4 zaman batu, kira-kira ada yang sudah dimengerti, atau ada yang belum dimengerti? Ada yang bisa ditanyakan? Kalau menurut saya sudah, Bu. Oh, sudah semuanya ya? Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu setelah zaman batu ada zaman logam. Nah, ini merupakan terakhir dari periodisasi kehidupan masa praksara yang terjadi di Indonesia. Nah, zaman logam itu di mana masyarakat sudah menggunakan alat-alat yang terbuat dari logam. Itu merupakan periodisasi dan peninggalan dari hasil zaman logam. Ada yang sudah paham dari zaman batu tadi ada 4, terus lalu yang terakhir jadi zaman logam. Ada yang masih belum paham atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah, Bu, paham. Oke, sudah paham ya semuanya. Itu tadi merupakan pengantar dari materi yang Ibu jelaskan. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok untuk
mencari hasil kebudayaan dari zaman batu dan zaman logam yang belum Ibu jelaskan. Kelompoknya itu Ibu pilihkan ya dari nomor 1 sampai 5 berada di kelompok 1, nomor absen 6 dan 10 kelompok 2 dan seterusnya. Ini ada berapa anak ya? Sekitar 30-an kalau nggak salah ya. Nanti berarti ada 6 kelompok. Sebelum kalian berdiskusi, ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sebenarnya sudah ya. Oke, saya kasih sekitar 10 menit untuk berdiskusi. Selanjutnya perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Diskusinya dimulai dari sekarang ya, teman-teman. Iya, Bu. Bu, Oke, ini baik, silahkan. Iya, ada yang... saya mau bertanya. Iya, silahkan, Mbak. Kalau di buku nggak ada, boleh lihat di internet, Bu? Oh, boleh banget, boleh, Mbak. Boleh, di internet, di buku. Silahkan. Ya, Bu. Bu, mohon maaf mau tanya ini. Iya, Mbak Yani. Mau tanya ini tadi tugasnya apa ya, Bu ya? Tugasnya itu mencari informasi hasil kebudayaan dari zaman batu dan zaman logam yang belum Ibu jelaskan. Sedikit saja nggak apa-apa, iya. nanti kalian maju ke depan itu 5 menit gitu. Jadi Perwakilan. dipresentasikan, Bu ya? Iya, betul. Dipresentasikan nanti. Iya. Oh iya, untuk peninggalannya itu bebas ya, Bu? Bebas, Mbak. Oh iya, Paling iya. tidak 3 saja, wes. Nggak usah banyak-banyak. Kan tadi Oh Ibu iya. cuma jelaskan satu-satu kan. Nah, itu kayaknya ada banyak, Iya. ada beberapa pilihan, dipilih, wes. Oh iya, siap, Bu. Baik, silahkan. Baik, Bu, ini diskusi dulu, Bu ya? Iya, Sama silahkan Mbak kelompok. diskusi dulu. Terus Ibu Iya. beri waktu 5 menit. Baik, Bu. Bu, nanti yang presentasi ketua kelompok saja atau semua kelompok, Bu? Perwakilan saja, Mbak. Nanti kan ada 5 anggota kelompok, ya nanti di situ perwakilan saja yang maju ke depan. Oh. Ya, Bu. Ada yang kesulitan atau mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi? Sepertinya waktu sudah mau habis ya, sekitar 2 menit lagi. Baik, waktu sudah habis ya teman-teman. Berhubung kelompok sudah diskusi, sekarang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Urut aja ya, kelompok 1 silahkan. Oke, baik. Tepuk tangannya. Oke, sepertinya dari 6 kelompok sudah semuanya ya, dari bagus-bagus sekali dari hasil diskusi teman-teman kalian semuanya. Nah, setelah diskusi nih, ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran pada pertemuan hari ini itu apa? Ayo, masa Saya, tadi Bu. udah? Oke, Mbak Iva, silahkan. Menurut saya, hari ini tuh saya sangat senang karena saya dapat mengetahui banyak banget informasi mengenai manusia purba. Terima kasih ya, Bu. Nah, Iya, terima kasih Mbak Iva. pada pertemuan hari ini kita setelah mempelajari tentang Indonesia mengenai tentang proses periodisasi zaman praksara serta berbagai peninggalan hasil kebudayaannya. Nah, kemudian proses periodisasi tersebut dibagi menjadi 2, yakni pada zaman batu dan juga logam. Wah, benar sekali dari Mbak Aprilia. Dari kesimpulannya hari ini ialah proses periodisasi di Indonesia itu menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, zaman batu sendiri itu ada 4 tadi, yaitu ada Paleolitikum, masa Mesolitikum, masa Neolitikum, serta masa Megalitikum. Nah, dan untuk zaman logamnya ini dibagi menjadi zaman perunggu dan zaman besi. Nah, itu tadi dari kesimpulan hari ini. Sebelum saya akhiri, ada tugas ya untuk kalian selesaikan hari ini, yaitu mengerjakan kuis. Cuma 10 soal kok, Mbak. 10 soal pilihan ganda dan juga 2 uraian saja. Gampang kok itu. Nanti dikirim ya, Ibu kirim.
dari WhatsApp dikumpulkan di Google Classroom paling lambat jam 9 malam ya. Jangan telat ya anak semuanya. Kelompok Oke, apa individu, Bu? individu dong. Cuma 12 Oh, 12 nomor masa kelompok loh. ya Kan Bu, kalian ya nanti Bu, ya. nanti bisa melihat di internet. Oke. Saya ingin mendengar refleksi dari kalian mengenai kegiatan dan pembelajaran pada pertemuan ini. Ada yang bersedia menyampaikan refleksi pada pertemuan hari ini? Saya Ya, Bu. silakan Mbak Yani. Kegiatan pembelajaran hari ini menurut saya sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru saja, tetapi juga ada sesi diskusi dan presentasi yang sudah dilakukan tadi. Selain itu, materi pada pertemuan ini juga cukup menarik untuk dibahas. Seperti itu, Bu. Terima kasih penyampaian dari Mbak Yani. Semoga kalian sehat selalu, menjaga stay healthy, menjaga kesehatan semuanya. Dan untuk pertemuan minggu ke depan, jangan lupa dibaca ya mengenai materi selanjutnya yaitu zaman Hindu-Buddha, bab selanjutnya. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perubahan dari Ibu. Jaga kesehatan dan terus belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya tutup ya. Ya, oke. Baik, tadi sudah saya praktek mic per teaching. Silakan untuk kedua reviewer untuk memberikan komentar. Saya persilahkan. Mbak Iva dulu deh. Oke. Menurut saya, Mbak, tadi itu sudah bagus sekali, penjelasan juga sudah jelas, materinya juga sudah runtut. Namun, menurut saya, intonasinya itu terlalu cepat bagi siswa yang mungkin kurang, kan itu kapasitas otak siswa kan juga nggak semua sama, nggak semua pintar. Saya takutnya kalau ada yang kurang pintar, nanti dia ketinggalan gitu loh. Tuh. Terus satu lagi, Mbak, itu kan materi manusia purba itu kan gak ada yang tahu gitu kan. Jadi kan kita nggak tahu, dan menurut saya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar manusia purba itu tidak sangat-sangat jauh lama terlampaui gitu loh. Misal kayak tadi kan ada kapak. Nah, itu menurut saya kayak kapak itu dibuat untuk apa? Misalnya untuk memotong daging. Kalau dulu memotong daging, kalau sekarang itu apa yang digunakan? Pisau, kayak gitu-gitu, simpel aja. Tapi untuk keseluruhan sudah oke. Udah bagus. Itu saja sih saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eva atas komentarnya. Akan saya perbaiki lagi ke depannya. Terima kasih banyak. Oke, Oke, sama-sama. selanjutnya silahkan Mbak Aviani. Baik, terima kasih Mbak Indira. Tadi saya sudah melihat RPP yang sudah Mbak kirimkan. Mulai dari kelengkapan komponen RPP, itu menurut saya sudah lengkap sekali, sudah dilengkapi dengan KD, kemudian indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, semua sudah lengkap menurut saya di RPP. Kemudian untuk penyajian materi, itu sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Tadi sudah ada presensi, kemudian juga ada tahap evaluasi di akhir, seperti itu. Kemudian metode yang digunakan tadi diskusi, yang menurut saya bisa membuat siswa aktif. Dilakukan juga tadi sesi tanya jawab dan presentasi maksudnya. Jadi bisa membuat siswa aktif, kemudian pemilihan sumber dan media. Menurut saya sumber yang akan digunakan lebih baik diberitahukan dulu Mbak kepada siswa. Jadi mungkin sekarang Ibu menggunakan sumber ini, silakan mengeluarkan buku masing-masing seperti itu Mbak, agar siswa siap untuk melakukan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah pembelajaran sudah sangat baik, sudah di RPP juga sudah lengkap ya. Tadi ada pendahuluan, kemudian inti dan penutup juga sudah sangat jelas.
kerincian langkah-langkah di RPP juga sangat jelas, sudah sesuai. Kemudian teknik evaluasi di RPP tadi sudah disertai soal pilihan ganda dan uraian yang sudah lengkap, sudah baik. Kemudian kelengkapan instrumen evaluasi itu menurut saya sudah baik juga karena dilengkapi dengan remedia, teknik remedia, Mbak ya. Itu Ya, juga betul. sudah baik. Menurut saya tadi sarannya adalah itu, Mbak, sebelum pembelajaran mungkin siswanya dipersiapkan dulu ya untuk pengelolaan kelasnya. Jadi menyiapkan sumber belajar seperti itu agar siswa lebih siap. Mungkin itu aja. Semangat, sudah baik menurut saya. Terima kasih Sudah baik, banyak sudah baik. komentarnya dan saran-sarannya. Kedepannya akan saya perbaiki lagi dan dijadikan sebagai acuan lagi selanjutnya untuk bisa ngajar di SMA. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak semuanya atas komentar dan saran-sarannya dan masukannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.